Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam satu teknik komunikasi yang cukup spesifik nih. Sumbernya dari catatan Anda soal buku Lay Loans, How to Talk to Anyone. Intinya, gimana caranya bikin orang lain tuh merasa kita beneran paham. Entah itu melihat, mendengar, atau merasakan persis kayak mereka alami. Betul. Fokus kita di teknik 48 dari buku itu. Sip, misi kita yaitu bongkar teknik ini biar Anda semua bisa gitu ya, membangun hubungan yang lebih kuat. Caranya, menyelaraskan respons kita sama indera yang lagi dipakai lawan bicara. Pernah nggak sih Anda ngobrol sama orang terus rasanya klik banget? Atau nyambung gitu aja? Kayak satu frekuensi lah. Nah, teknik ini kayaknya bisa jadi salah satu kuncinya nih. Mari kita coba bedah ya. Oke. Di catatan Anda itu kan disinggung soal ahli neurolinguistik ya, yang bilang kalau orang itu cenderung proses informasi lewat indera dominan. Ada yang visual, Ya, melihat, auditory, mendengar. atau kinestetik, merasakan atau menyentuh gitu ya. Nah kalau dipikir-pikir, nebak mana yang dominan di orang kan agak susah ya, kayak main tebak-tebakan. Nah, iya. Makanya ada cara yang lebih simple, lebih praktis. Sumber Anda menyebutnya anatomically correct empathizers. Mungkin biar gampang kita sebut aja teknik mencocokkan indera empati gitu kali ya. Oke, teknik mencocokkan indera empati. Gimana tuh cara kerjanya? Kuncinya gampang kok. Anda nggak perlu pusing nebak indera utama dia secara umum tuh apa. Cukup perhatikan aja kata-kata indrawi, visual, auditory, kinestetik yang lagi dia pakai saat itu juga. Nah, respons empati Anda tinggal dicocokin aja sama indera itu. Oh, jadi fokus ke kata yang baru aja diucapin ya, bukan ke orangnya secara umum. Menarik. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Bisa. Misalnya nih, lawan bicara Anda bilang, wah, kalau pakai rencana ini, saya bisa melihat jalan keluarnya dengan jelas banget. Dia pakai kata apa? Melihat. Visual itu kan? Tepat. Nah, Anda bisa balas pakai empati visual juga. Gimana coba? Mungkin kayak, oh ya, saya juga melihat maksud Anda. Atau bisa juga, wah Anda benar-benar punya gambaran yang jelas ya soal ini. Gitu bukan? Nah, itu dia. Kena banget. Anda tangkap kata visualnya, balas dengan nuansa visual juga. Oke, contoh lain. Kalau dia bilang, rencana ini kedengarannya bagus nih buat saya. Ah, kedengarannya. Itu auditory. Berarti saya bisa bilang, kedengarannya memang oke ya. Atau mungkin saya bisa dengar nih kalau Anda yakin sama rencana ini. Persis. Udah mulai dapat polanya kan? Satu lagi deh, yang kinestetik. Misal dia ngomong, saya punya firasat kuat nih, proyek ini bakal jalan. Firasat kuat. Itu kan rasa ya, kinestetik. Berarti responsnya, bisa kayak, saya bisa merasakan optimisme Anda. Atau, Anda kayaknya punya pegangan yang mantep ya soal ini. Luar biasa. Itu dia intinya. Dan yang menarik, efeknya itu loh, kalau kita cocokin indera begini, lawan bicara itu cenderung merasa, wah, dipahami banget. Lebih dalam gitu ya. Iya, bukan cuma kata-katanya didengar, tapi rasanya kayak kita ikut melihat dari sudut pandangnya, ikut mendengar apa yang dia dengar, atau ikut merasakan apa yang dia rasa. Koneksinya jadi lebih klik. Nah, balik lagi ke rasa klik atau nyambung di awal tadi ya. Tapi kepikiran juga nih, mungkin ada juga yang bertanya di benak Anda. Kalau kita terlalu fokus nyocok-nyocokin kata gini, nggak kedengeran aneh atau kaku ya? Atau malah manipulatif? Pertanyaan bagus itu. Penting banget. Kuncinya memang di kehalusan sama ketulusan. Ah, ketulusan. Oke. Teknik ini paling manjur kalau dipakainya alami aja. Jadi bagian dari usaha kita yang beneran pengen paham orang lain, bukan sekedar trik mekanis. Kalau kesannya maksa atau nggak tulus, ya jelas efeknya bisa kebalik. Anggap aja ini alat buat memperdalam empati kita, bukan buat main-mainin orang. Oke, poin penting tuh soal tulusnya. Dan di catatan Anda juga sempat nyinggung sedikit soal indera lain ya, kayak perasa atau penciuman, walaupun katanya lebih jarang dipakai di obrolan. Iya betul, kayak muji ide itu lezat gitu, gustatory, atau bilang situasinya bau, olfaktori. Prinsipnya sama aja sih, nyocokin metafora indrawi. Tapi ya memang sehari-hari mah fokus ke visual, auditory, kinestetik VAK, itu udah cukup banget buat kebanyakan interaksi. Dar, di banyak situasi dong ya? Banget.
Mulai dari negosiasi penting di kantor, ngobrol santai sama teman, sampai ya percakapan serius sama pasangan mungkin. Tepat sekali. Intinya kan gimana caranya bikin lawan bicara kita itu merasa benar-benar dilihat, didengar, dan dirasakan, dipahami gitu loh. Ini nunjukin kalau kita nggak cuma nangkep informasinya, tapi juga berusaha nyelami pengalaman subjektif dia. Oke deh. Kalau gitu, mari kita coba rangkum sedikit ya temuan kunci dari eksplorasi kita hari ini. Intinya, coba deh lebih peka sama kata-kata indrawi visual, auditori, kinestetik yang dipakai lawan bicara Anda. Terus usahakan untuk nyocokin kata-kata empati Anda, saya lihat, saya dengar, saya rasa, dengan bahasa indrawi yang baru aja dia pakai. Sip. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Seberapa sering sih kita waktu ngobrol itu cuma fokus ke apa yang diomongin, tapi agak abai sama bagaimana itu diomongin, termasuk pilihan kata indrawinya. Wah, iya juga ya. Mencoba menerapkan teknik nyocokin indera ini secara sadar, tapi ingat, halus dan tulus ya, mungkin bisa bawa dinamika yang beda deh di obrolan Anda berikutnya. Kira-kira apa nih yang paling berkesan buat Anda dari obrolan kita barusan?